Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Yayuk Hartini MPD akan melakukan presentasi dengan judul PPK, Literasi dan HOTS. Anggota-anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, Nur Istiqomah, kemudian ada Muhammad Nurholis Mahmudi, ada Taufik Hidayat, Makfirah, dan yang terakhir Rahmah Faujiah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat dan kita simak presentasi dari kelompok 5, yaitu dengan judul PPK, Literasi dan HOTS. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfirah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang PPK atau penguatan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu pengertian PPK. Penguatan pendidikan karakter atau PPK sebagaimana dimaksud dalam Perpres nomor 87 tahun 2017 adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati atau etik, olah rasa atau estetik, olah pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestetik, dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Lalu yang kedua yaitu manfaat PPK. Yang pertama yaitu manfaatnya adalah penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Lalu manfaat yang kedua yaitu pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dengan pengawasan guru. Yang ketiga yaitu revitalisasi peran kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator PPK. Yang keempat yaitu revitalisasi komite sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat. Yang kelima, penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 hari. Terus yang terakhir, yang keenam, kolaborasi antar K atau L, Pemda, lembaga masyarakat, pegiat pendidikan, dan sumber-sumber belajar lainnya. Terus berikutnya adalah jenis-jenis PPK. Jenis-jenis PPK yang pertama yaitu religius. Nilai karakter religius mencerminkan keberanian terhadap Tuhan, agama, dan kepercayaan yang dianut. Menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap pelaksanaan ibadah dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Karakter religius ini meliputi 3 dimensi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta atau lingkungan. Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan. Lalu yang kedua yaitu nasionalis. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan menghormati keragaman budaya, suku, dan agama, berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.
Lalu yang ketiga yaitu mandiri. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Subnilai mandiri antara lain etos kerja atau kerja keras, tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu yang keempat ada gotong royong. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai, semangat, kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerjasama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Yang kelima yaitu integritas. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral atau integritas moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, lalu aktif terlibat dalam kehidupan sosial melalui konsisten tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu atau terutama penyandang disabilitas. Kelima, nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Dari nilai utama manapun, pendidikan karakter dimulai individu dan sekolah, lalu mengembangkan nilai-nilai utama lainnya baik secara konstekstual maupun universal. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Fauziah. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu prinsip-prinsip pengembangan dan implementasi PPK. Gerakan PPK ini dikembangkan dan ditransformasikan dengan menggunakan 9 prinsip. Yang pertama, prinsip nilai moral universal. Artinya, gerakan ini berfokus pada penguatan nilai moral yang prinsipnya dapat didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu prinsip holistik gerakan. Dalam prinsip ini artinya pengembangan fisik atau olahraga, intelektual atau olah pikir, estetika atau olah rasa, etika, dan spiritual atau olah hati dilakukan secara utuh, menyeluruh, dan serentak, baik melalui proses pembelajaran intrakurikuler, pengembangan budaya sekolah, maupun melalui kolaborasi dan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan. Yang ketiga yaitu prinsip terintegrasi. Artinya dalam proses pelaksanaan pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah, dikembangkan dan dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai elemen pendidikan. Jadi bukan merupakan program tempelan dan tambahan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, prinsip partisipatif gerakan. Artinya, PPK ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya, yaitu seperti kepala sekolah, guru, staf sekolah, orang tua, komite sekolah, dan lain-lain, yang dapat menyepakati prioritas, karakter, dan kekhasan sekolah yang diperjuangkan dalam gerakan PPK, menyepakati bentuk dan strategi pelaksanaan gerakan PPK, dan pembiayaan gerakan PPK itu sendiri.
Yang kelima yaitu prinsip kearifan lokal. Gerakan PPK perlu bertumpu dan responsif pada kearifan lokal Nusantara yang demikian beragam dan majemuk agar kontekstual dan membumi. Yang keenam yaitu prinsip kecakapan abad 21. Artinya PPK itu harus mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad ke-21. Antara lain kecakapan berpikir kritis dan kreatif, penguasaan bahasa, kecakapan komunikasi, kecakapan bekerja sama, gotong royong, kecakapan beradaptasi, dan kecekatan menyesuaikan diri, semangat ingin tahu dan berimajinasi, serta literasi. Yang ketujuh yaitu prinsip adil dan inklusif. Artinya gerakan PPK ini dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebinekaan dan perbedaan, atau inklusif, dan menjunjung harkat dan martabat manusia. Yang kedelapan yaitu prinsip selaras dengan perkembangan peserta didik. Artinya perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis maupun perkembangan sosial, psikologis, peserta didik itu agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya tinggi, selain hasilnya maksimal. Yang kesembilan yaitu prinsip terukur. Artinya, gerakan PPK ini dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterukuran agar dapat diamati dan diketahui proses dan hasilnya secara objektif. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi penguatan pendidikan karakter atau PPK. Yang A, kajian dan pengembangan program. Ada 4 poin. Yang pertama, melakukan kajian dalam rangka menggali praktik-praktik, baik pelaksanaan PPK di lapangan. Yang kedua, mengembangkan model-model implementasi PPK pada berbagai kategori daerah atau sekolah di Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan konsep dasar dan kebijakan PPK. Yang keempat, mengawal dan memperluas target capaian sekolah PPK di seluruh Indonesia. Yang B yaitu pelatihan, ada 4 poin juga. Yang pertama, mengembangkan modul-modul dan bentuk-bentuk pelatihan ke arah yang semakin aplikatif dalam penumbuhan nilai-nilai karakter utama. Yang kedua, membuat database fasilitator PPK di tiap daerah. Yang ketiga, melaksanakan dan mengawal proses pelatihan PPK. Yang keempat, melakukan asistensi dan konsultasi pelatihan PPK di daerah. Yang C, hubungan antar lembaga. Yang pertama, memperluas kerjasama dengan pihak-pihak ketiga untuk memberikan dukungan, kerjasama, dan pengayaan program PPK. Yang kedua, menangani audiensi pihak-pihak eksternal terkait PPK. D. Sosialisasi dan publikasi. Ada 4 poin. Yang pertama, menyusun konsep strategi sosialisasi dan komunikasi PPK. Yang kedua, melakukan koordinasi atas bawah atau top-down internal kementerian untuk menyamakan persepsi dan bahasa komunikasi PPK terhadap pihak lainnya. Yang ketiga, mengolah dan menetapkan materi PPK menjadi bahan sosialisasi dan publikasi yang mudah dipahami oleh publik. Yang keempat, menyebarluaskan konten dan informasi PPK secara strategis kepada masyarakat. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Ada 3 poin. Yang pertama, melakukan penyempurnaan terhadap instrumen pemantauan dan evaluasi PPK. Yang kedua, membuat konsep pemantauan dan evaluasi jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir, mengawal proses pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PPK yang dilakukan oleh unit-unit terkait. Sekian penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu literasi. Pertama yaitu ada pengertian literasi. Beberapa pengertian literasi diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu menurut Middleton tahun 2001 dalam Narsiha 2019 menyatakan bahwa literasi mempresentasikan rentangan keterampilan yang mempengaruhi seseorang untuk memahami dan menggunakan informasi. Menurut
Scudder dan Hasid 2002 dalam Narsiha 2019 mengemukakan bahwa literasi merupakan semua proses pembelajaran baca tulis yang dipelajari seseorang, termasuk di dalamnya yaitu 4 keterampilan berbahasa seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya, menurut Enclos dan Sadili tahun 2003, dalam Narsiha 2019 mengemukakan bahwa secara harfiah, literasi berasal dari kata literasi yang berarti melek huruf. Selanjutnya, menurut Rustaman 2007 dalam Fatimah, Tajuddin, Ilyas, dan Majid tahun 2020, literasi merupakan proses kompleks yang melibatkan proses pembangunan pengetahuan sebelumnya, budaya, dan pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih mendalam. Sejalan dengan hal tersebut, konsep literasi juga mengalami perkembangan, di antaranya yaitu penggunaan berbagai media digital baik kelas, sekolah, tempat tinggal, maupun masyarakat. Nah, jadi pengertian literasi itu yaitu proses kompleks yang melibatkan 4 keterampilan berbahasa tadi. Kemudian dengan demikian literasi dipandang sebagai kegiatan yang bermakna bagi berbagai media. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat literasi. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan literasi yang pertama yaitu mencerdaskan masyarakat. Nah, dengan literasi memiliki tujuan sebagai mencerdaskan masyarakat, yaitu dengan memiliki kemampuan literasi yang baik, berarti orang tersebut mampu mengolah dan memilah informasi dengan baik, sehingga hal ini dapat mendukung terciptanya individu dan masyarakat yang lebih cerdas. Kemudian yaitu membentuk kepribadian. Nah, cara berpikir, tutur kata, dan sikap yang literat akan membentuk pribadi seseorang untuk memiliki budi pekerti dan tingkah laku yang baik. Semakin banyak orang yang memiliki kemampuan literasi, maka semakin baik pula kualitas masyarakatnya. Selanjutnya yaitu manfaat literasi. Nah, manfaat literasi yaitu untuk meningkatnya kualitas masyarakat dan menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan seperti pemberantasan kemiskinan, pertumbuhan penduduk, serta berkurangnya angka kematian. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena proses literasi mampu membuat masyarakat memiliki sikap-sikap positif seperti memiliki keunggulan komparatif, meningkatkan pengetahuan diri, mengetahui hal-hal yang terjadi di lingkungan, dapat mengurangi stres, menambah wawasan dan pengetahuan, menambah kosakata, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisis, kemudian melatih untuk dapat menulis dengan baik, dapat membantu mencegah penurunan fungsi kognitif, serta dapat membantu kita terhubung dengan dunia luar. Sehingga dengan begitu literasi mampu meningkatkan kualitas masyarakat dan menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian macam-macam literasi. Yang pertama ada literasi sekolah. Literasi sekolah itu adalah upaya mengasah kemampuan dalam hal mendapatkan dan memahami pengetahuan, sedangkan proses pemahaman tersebut dapat didapatkan melalui aktivitas membaca, menulis, bahkan menyimak. Kemudian literasi lingkungan. Literasi lingkungan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan karena manusia hidup selalu berdampingan dengannya, seperti halnya menyediakan ventilasi rumah agar sirkulasi udara berjalan lancar, kemudian membangun rumah di tempat yang landai agar terhindar dari longsor dan menjaga hutan dari gundul agar terhindar dari banjir serta longsor. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk berperilaku baik dalam kesehariannya dengan menggunakan pemahamannya terhadap kondisi lingkungan merupakan pengertian dari literasi lingkungan.
Kemudian literasi numerasi. Pengertian literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, bagan, dan sebagainya, lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah pengertian HOTS, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, merupakan kemampuan berpikir di mana peserta didik harus bisa menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan suatu solusi yang baru pada permasalahan yang dihadapi, bukan hanya sekedar mengetahui dan menghafalkan suatu konsep. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran HOTS. Tujuan pembelajaran HOTS ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu HOTS sebagai transfer, merupakan keterampilan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikembangkan pada dilakukan pembelajaran HOTS. Jenis ini terdiri dari beberapa keterampilan seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang kedua adalah HOTS sebagai berpikir kritis, merupakan keterampilan menilai dengan cara yang tepat dan memberikan kritik terhadap sesuatu berdasarkan logika dan secara ilmiah. Yang ketiga adalah HOTS sebagai pemecahan masalah. Keterampilan merupakan keterampilan melakukan identifikasi dan menyelesaikan terhadap masalah dengan memakai strategi yang bersifat otomatis atau bekerja sendiri. Yang ketiga adalah indikator pembelajaran HOTS. Berdasarkan teori HOTS dari Anderson dan Krathwohl, maka indikator HOTS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis. Kemampuan menganalisis merupakan kemampuan menguraikan suatu bahan atau konsep menjadi bagian-bagian dan menjelaskan bagaimana hubungan yang terjadi antara satu bagian dengan bagian lain secara keseluruhan. Kemampuan menganalisis dapat klasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama membedakan, yang kedua mengorganisasikan, dan yang ketiga menghubungkan. Selanjutnya adalah yang kedua mengevaluasi. Mengevaluasi didefinisikan sebagai membuat penelitian berdasarkan kriteria dan standar. Kriteria yang paling sering digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisien, dan konsisten. Yang ketiga adalah mencipta. Kemampuan mencipta atau create melibatkan penyatuan elemen untuk membentuk keseluruhan yang koheren dan fungsional. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya Muhammad Nuralis Mahmudi, NIM 18 10 12 52 170. Nomor absen 13 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keempat yaitu ada faktor yang mempengaruhi HOT. Nah, berdasarkan beberapa kajian dan penelitian, faktor-faktor itu mempengaruhi HOT antara lain ada yang pertama lingkungan kelas, kedua ada karakteristik keluarga, karakteristik psikologis, dan kecerdasannya. Nah, jadi intinya di sini yang mempengaruhi HOT itu ada faktor internal dan eksternal. Di mana internal ini adalah dalam diri anak itu sendiri, bagaimana dia menerima pembelajaran yang diberikan sekolah, yang diberikan oleh orang tuanya waktu pembelajaran di rumah. Begitupun hal eksternalnya di sini ada faktor guru, bagaimana cara guru untuk mengajarkan pembelajaran kepada anak di sekolah. Begitupun pada masyarakat, bagaimana lingkungan masyarakat itu sendiri terhadap perkembangan si anak, apakah mendukung atau tidak. Nah, ini akan mempengaruhi faktor HOTS. Yang selanjutnya ada kelima, yaitu adalah bentuk instrumen assessment, terdiri dari instrumen tes dan non tes. Nah, di sini kita
kita ketahui dulu apa saja pengertian instrumen itu. Nah, pengertiannya instrumen ini adalah tes instrumen adalah alat ukur yang digunakan dalam rangka pengumpulan data. Dalam pendidikan, instrumen alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dapat berupa tes atau non-tes. Nah, jadi instrumen ini adalah alat ukurnya itu sendiri. Nah, berupa ada yang tes, ada yang non-tes. Yang kedua adalah fungsi tes secara umum ada dua. Yang pertama adalah macam fungsi tes yang dimiliki oleh tes, yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Jadi tes ini adalah untuk mengukur peserta didik. Yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Selanjutnya ada bentuk-bentuk instrumen tes. Di sini ada tes uraian, yang mana uraian yang di dalam literatur disebut juga essay examination, merupakan alat penilaian hasil belajar yang paling tua. Secara umum, tes uraian ini adalah pertanyaan yang menuntut siswa untuk menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lainnya yang sejenis, sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasanya sendiri. Jadi tes uraian ini adalah tujuannya itu bagaimana anak ini menguraikan apa yang ada di kepalanya menjadi kata-kata. Selanjutnya ada tes objektif. Nah, tes objektif ini soal-soalnya itu berbentuk objektif, banyak digunakan dalam menilai hasil belajar. Soal-soal bentuk objektif ini ada beberapa bentuk, yakni yang pertama itu adalah bentuk soal jawaban singkat. Nah, yang mana bentuk soal jawaban singkat ini merupakan soal yang menghendaki jawaban dalam bentuk kata, bilangan, kalimat, atau simbol, dan jawaban hanya dapat dinilai benar atau salah. Yang kedua ada yang B, bentuk soal benar salah. Bentuk soal benar salah adalah bentuk tes yang soal-soalnya berupa pernyataan. Sebagian dari pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang benar dan sebagian lagi merupakan pertanyaan yang salah. Yang ketiga C, bentuk soal menjodohkan. Nah, bentuk soal menjodohkan ini terdiri dari dua kelompok pertanyaan yang paralel. Kedua kelompok pertanyaan ini berada dalam satu kesatuan. Kelompok sebelah kiri merupakan bagian yang berisi soal-soal yang harus dicari jawabannya. Sedangkan di sebelah kanan dengan jumlah jawaban, tapi jumlah jawaban yang disediakan dibuat lebih banyak daripada soalnya, karena hal ini akan mengurangi kemungkinan siswa menjawab betul dengan hanya menebak. Yang keempat, yang D, yaitu bentuk pilihan ganda. Nah, bentuk pilihan ganda ini adalah bentuk tes yang mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling tepat. Tes bentuk pilihan ganda adalah tes yang jawabannya dapat diperoleh dengan memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Dalam tes pilihan ganda, bentuknya itu terdiri dari pertanyaan, pokok soal, yang mana alternatif jawaban yang mencakup kunci jawaban, dan pengecoh. Nah, jadi ada soal, lalu ada pilihan A, B, C, D. Nah, pilihan yang mana yang paling tepat itulah jawabannya. Serta di sini ada pengecoh, yaitu misalnya jawaban yang benar adalah A, B, C, D-nya itu adalah pengecohnya tadi. Selanjutnya ada tes berpikir tingkat tinggi menurut taksonomi Bloom, serta revisi merupakan soal-soal bertipe C4. Nah, C4 ini adalah soal menganalisis, C5 adalah soal evaluasi, C6 adalah soal mengkreasi. Nah, ini sesuai dengan Ari Kunto menguraikan ketiga tipe soal tersebut sebagai berikut. Nah, Ari Kunto itu tadi menguraikan yang pertama ada soal analisis. Nah, soal analisis adalah soal yang menuntut kemampuan siswa untuk menganalisis atau menguraikan sesuatu persoalan untuk diketahui bagian-bagiannya. Yang kedua atau yang B, soal evaluasi. Nah, soal evaluasi adalah soal yang berhubungan dengan menilai, mengambil kesimpulan, membandingkan, mempertentangkan, mengkritik, mendeskripsikan, membedakan, menerangkan, memutuskan, menafsirkan. Yang ketiga atau yang C, yaitu soal mengkreasi.
Soal mengkreasi adalah soal yang menuntut siswa agar memunculkan ide, produk, atau cara-cara baru. Soal yang memancing siswa untuk mendesain, mengkonstruksi, merencanakan, dan menemukan sesuatu yang baru. Iya, terima kasih. Itu tadi adalah penyampaian dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.